Saudari terkasih dalam Kristus, mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita dalam doa bersama ini, secara khusus dalam mendengarkan permenungan berdasarkan buku harian Santa Faustina. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha murah dan maha baik, bukalah hati kami pada sore hari ini, sebelum kami masuk pada jam kerahiman yang agung. Kami ingin merenungkan bersama tentang kata-kata inspiratif yang indah dari buku harian Santa Faustina yang adalah harta iman bagi kami. Bukalah hati kami agar kami dapat memahami tujuannya, maksud-maksud rohani yang ditujukan bagi kami, umat beriman. Kami mohon ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Vers 21. Aku merasakan keinginan yang kuat untuk menyembunyikan diri, sehingga aku ingin menjalani hidup seolah-olah aku ini tidak ada. Aku merasakan suatu dorongan batin yang aneh untuk menyembunyikan diri serapat mungkin, sehingga hanya diketahui oleh hati Yesus. Aku ingin menjadi suatu tempat tinggal yang mungil bagi Yesus, untukku. Ketersembunyianku memberi aku kesempatan untuk menyatukan diri terus-menerus dengan kekasihku dan hanya dengan Dia. Dengan ciptaan, aku hanya akan menyatukan diri sejauh hal itu menyenangkan Dia. Hatiku telah mengasihi Tuhan dengan kekuatan cinta yang penuh, dan aku tidak mengenal cinta yang lain, sebab sudah sejak awal mula aku membenamkan diri dalam-dalam di dalam Tuhan sebagai satu-satunya hartanya. Saudara-saudariku yang terkasih, murid-murid kerahiman ilahi, para devosan kerahiman ilahi, umat yang setia mendoakan dan merenungkan sengsara Tuhan. Mazmur 63 kata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu." Daud dalam Mazmur ini menuliskan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuh kita penuhi hanya melalui hubungan yang intim dengan Tuhan." Kerinduan yang mendalam ini digambarkan oleh Daud dari kitab Mazmur ini. Kerinduan manusia akan Tuhan sebagai kerinduan yang mendalam, yang diibaratkan seperti tanah kering yang tandus, yang merindukan air. Dan Yesus sendiri dalam kitab suci berkata bahwa Dialah kepenuhan yang akan memenuhi kerinduan hati manusia kepada Allah. Kerinduan yang sejati akan Tuhan adalah kerinduan yang tidak dipengaruhi oleh situasi atau perasaan-perasaan sesaat, melainkan didasari oleh cinta tulus kepadanya. Kerinduan akan Tuhan diwujudkan dalam tindakan, yaitu mencari Dia, mencari wajah Allah dalam doa, dalam firman-Nya, dalam kitab suci, dalam perayaan-perayaan sakramen, dalam ekaristi, dalam doa-doa kita.
Jiwa kita merindukan penciptanya. Badan kita akan kembali menjadi debu, tetapi jiwa kita merindukan pemiliknya, yakni Allah sendiri. Jiwa kita hanya dapat beristirahat dalam damai di dalam kasih Tuhan. Kerinduan akan Tuhan diwujudkan dalam kehidupan kita. Diwujudkan dengan doa-doa kita. Tuhan merindukan manusia. Manusia merindukan Tuhan. Tuhan mencari-cari kita. Dia ingin kita hidup bersama Dia, dan jiwa kita juga ingin hidup bersama dengan Tuhan. Mengapa manusia merindukan Allah? Allah dalam menciptakan manusia menurut citranya sendiri telah memukirkan dalam hati manusia kerinduan untuk melihat Dia. Bahkan walaupun kerinduan ini diabaikan, Allah tidak pernah berhenti menarik manusia kepada dirinya. Karena hanya dalam Dialah manusia dapat menemukan kepenuhan akan kebenaran yang tidak pernah berhenti dicarinya dan hidup dalam kebahagiaan. Karena itu, menurut kodrat dan panggilannya, manusia adalah makhluk religius yang mampu masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Hubungan akrab dan mesra dengan Allah mengaruniakan martabat kepada manusia. Oleh sebab itulah Santo Agustinus berkata, betapa besar dan sungguh agunglah Engkau ya Allah. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu, dan tidak tenanglah hati kami sampai kami beristirahat di dalam Engkau. Kita melihat begitu banyak Dia ingin agar dia tersembunyi. Dia hanya ingin dekat dengan hati Yesus. Dia tidak ingin suatu pun mengganggu hubungannya dengan Yesus. Dia ingin tersembunyi, menyatukan diri terus-menerus dengan kekasihnya yang adalah Yesus sendiri. Santa Faustina berkata, aku hanya akan menyatukan diri sejauh hal itu menyenangkan Dia. Hatiku telah mengasihi Tuhan dengan kekuatan cinta yang penuh, dan aku tidak mengenal cinta yang lain, sebab sudah sejak awal mula jiwaku membenamkan diri dalam Tuhan sebagai satu-satunya hartanya. Harta jiwa kita bukanlah emas dan perak, tetapi harta jiwa kita adalah Tuhan sendiri. Hanya dalam Tuhan jiwa kita memperoleh kepenuhan, jiwa kita memperoleh kepuasan, jiwa kita memperoleh kebahagiaan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam iman Katolik, manusia dipanggil untuk menyatukan diri dengan Tuhan melalui iman, melalui kasih, melalui pelayanan. Dan tujuan akhir adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Maka iman itu adalah cara kita menyatukan diri dengan Tuhan. Iman kita sebut sebagai kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Iman adalah karunia Tuhan yang memungkinkan manusia untuk mengenal dan menyatukan diri dengan Tuhan. Pelayanan adalah sebagai manifestasi dari iman kita dan keingin kebersatuan kita dengan Tuhan. Pelayanan kepada sesama, terutama yang membutuhkan kita, karunia Tuhan yang memungkinkan kita untuk mengenal dan menyatukan diri dengan Tuhan, kasih sebagai jalan yang mampu membawa kita kepada Tuhan, menyatukan diri dengan Tuhan, dan pelayanan menjadi manifestasi dari penyatuan diri kita dengan Tuhan. Tujuan akhir dari segala penyatuan kita dengan Tuhan adalah keselamatan dan kebahagiaan kekal di surga. Dan di dunia ini kita bisa melaluinya dengan iman, dengan kasih, dan dengan pelayanan. Tujuan akhirnya adalah menyatukan diri kita bersatu kelak dengan Tuhan dalam keselamatan dan kebahagiaan yang kekal di surga. Tetapi kita memiliki perjuangan hidup di dunia ini. Ada perjuangan rohani yang berkelanjutan. Maka kita membutuhkan pertobatan, membutuhkan doa, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu bukanlah perkara yang selalu mudah. Oleh sebab itu disebut sebagai perjuangan rohani.
kita harus berjuang untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Maka bila kita jatuh, kita bertobat. Dan masa prapaskah ini adalah masa pertobatan dan salah satu cara kita untuk mempersatukan diri dengan Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk kepada jam kerahiman yang besar. Di sini kita diajak mempersatukan diri dengan Tuhan, merenungkan sengsara Tuhan, dan sarana bagi kita juga untuk mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Dengan itu, para saudara dan saudariku terkasih, seperti Santa Faustina, kita ingin tersembunyi bersama dengan Tuhan. Cinta Tuhan itu, jiwa kita menjadikan Tuhan sendiri menjadi hartanya yang satu-satunya. Harta jiwa kita yang satu-satunya. Maka mari pada jam kerahiman ini, kita mempersatukan diri dengan Kristus yang menderita. Kita membawa seluruh intensi-intensi doa kita. Dan dengan itu, seperti Santa Faustina, kita ada dalam hati Tuhan. Dan Tuhan juga ada di dalam diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti dikatakan oleh Santa Faustina dalam catatan hariannya ini, aku tidak mengenal cinta yang lain, sebab sudah sejak awal mula jiwaku membenamkan diri dalam Tuhan, dan Tuhan adalah satu-satunya hartanya. Mari kita masuk pada jam kerahiman ini dengan penuh iman dan kasih, mempersatukan diri kepada Tuhan yang menderita. Amin.